Perkenalkan, nama saya Mikael Kirjana. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan IPA angkatan 2021. Dan pada saat ini saya menduduki kelas IPA 2, tepatnya saya sekarang semester 4. Nah, berbicara tentang kegiatan kuliah, saya pada semester ini mendapatkan tugas satu proyek tepatnya untuk mata kuliah bahan pangan, yaitu melakukan kegiatan observasi mengenai bahan pangan atau makanan yang ada di daerah. Nah, oleh karena itu saya mengambil makanan yang ada di daerah saya yang tentunya makanan tersebut hanya ada di daerah saya karena makanan tersebut diproduksi di dusun saya dan juga itu merupakan turun-temurun. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya Mikael Kirjana akan mewawancarai dari produser kita Kripeng Ketela atau Kripeng Ketela bersama Mas Sigit. Nah, sebelumnya mungkin dari Mas Sigit bisa perkenalkan terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sigit, umur saya 21. Saya termasuk pengusaha Kripeng Ketela di industri. Baik, sebelumnya saya mau tanya Mas terkait apa saja bahan utama dari pembuatan keripik atau Untuk pembuatan keripiknya, bahan utamanya adalah ketela pohon. Dan untuk bumbunya kita pakai, paling utama itu kita pakai bawang putih, garam, dan berhasil. Terus untuk cara memperoleh dari bahan baku itu sendiri itu kita punya satu pedagang khusus yang mencarikan ketela untuk kita olah. berarti untuk barang yang paling penting itu singkongnya itu ya. Itu adalah bahan utama untuk buat keripiknya. Terkait untuk mengenai bahan aktif untuk jenis cita rasa apa saja yang digunakan untuk keripik ini. Untuk cita rasa keripik ini aku suka pakai yang original, soalnya minat pembeli kebanyakan kesukaannya yang original daripada yang balado atau apa. Tapi ada nggak maksudnya kira-kira untuk cita rasa yang Pernah kita pakai balado tapi ada komplain dari pembeli katanya bikin batuk atau apa. Terus kira-kira ini kaitan dengan senyawa beracun ya. Untuk singkong sendiri itu kan mengandung cyanida. Kira-kira cara mengukus singkong itu yang digunakan untuk saat mengukus itu dibuka atau Ditutup. Nah, kira-kira pernah nggak ini perbedaannya antara dibuka dan ditutup itu? Ya, Belum pernah coba sih. berarti kebanyakan ditutup gitu ya. Terus untuk sama tadi senyawa beracun untuk pengolahan khusus dari keripik ini itu Kalau pengolahan khusus itu tidak ada ya, karena kita pakainya dengan cara tradisional, tidak pernah modern. Karena kalau untuk modern itu belum ada dari alat dari pabrik atau apa yang mengkhususkan untuk membuat emping ketela ini. Karena ini emping ketela itu usaha turun temurun dari nenek saya. terus terkait olahan pangan. Nah, kira-kira teknologi apa yang digunakan dalam mengolah emping ketela ini? Sama seperti tadi, kita pakainya tradisional. Berarti pakai alu gitu ya? Pakai lesung, pakai alu. Terus kira-kira apa aja yang penting digunakan? Penting tuh yaitu kalau kita pakai cetakan khusus. Cetakannya cuma pakai tutup toples limbingan itu, nggak bisa pakai yang lain karena itu bisa ciri khas dari emping ketela kita. Jadi bentuknya nanti kayak seperti bunga gitu ya? Jadi itu menjadi Ciri khas dari emping ketela. Berarti untuk alatnya juga tradisional karena untuk misalnya digunakan untuk alat modern itu juga belum ada. Dan kalau tradisional kan lebih mudah untuk menggambarnya dari. Terus kira-kira pengolahan dari emping ini berapa lama ya? Untuk pengolahannya mulai dari kukus. Kalau kukus kita kukusnya kurang lebih 1 jam tergantung tingkat kematangan si ketela tersebut. Habis kita kukus, kita tergantung juga lihat ketelanya bagus atau enggak. Kalau bagus kita diem dulu, kita hilangin uapnya. Habis itu kita tumbuk itu sampai lukat. Kalau bahasa Jawanya lukat ya. Lukat itu ya kayak milik kayak ketuk gitu. Habis itu kita cetak. Untuk cetaknya kita juga butuh waktu lama. Kurang lebih kalau aku yang nyetak itu bisa setengah hari. Berarti itu cukup lama ya. Itu kira-kira
berapa adonan? Itu aku untuk kukus aku selalu satu blok besar itu isinya 7,5 kg, jadi 2 adonan. 2 adonan setengah hari. Satu hari Setelah dicetak, selanjutnya kita jemur tergantung tingkat kematangan dan juga terik matahari ya. matahari kita menyesuaikan. Berarti kurang lebih 1 jam atau 2 jam? Kurang lebih kalau aku biasanya 1 jam. Berarti sampai kayak layu gitu ya, nggak kering banget, tapi Kering, apa, kering tapi kan nanti kalau pas udah goreng, didiemin, itu kan lari sendiri. setelah nanti dijemur terus Pisah, biar apa gorengnya kira gampang. harus dipisahkan terus langsung digoreng. Habis digoreng kita tiriskan biar minyaknya itu nggak banyak gitu. Habis itu kita bungkus jadi satu plastik besar. Dan habis itu baru dikemas gitu ya, dan baru dikasihkan ke Disediakan ke Terus kira-kira berkaitan dengan juga pengawetan. Nah, secara umum untuk makanan ini atau bahan pangan ini itu dapat bertahan lama. kira-kira lama, bila bisa 1 bulan. Bisa. Berarti kira-kira menggunakan bahan pengawet atau enggak ya? Tidak murni dari nggak pakai bahan makanan. Terus Ya itu juga tergantung kita kemasinnya. Kalau kita kemasinnya rapat berarti nggak ada udara masuk, jadi nggak kalau jajanan sih melempem. jadi ya kalau misal bungkusnya juga rapat itu berarti tetap renyah gitu ya, juga tahan lama. Terus juga berkaitan dengan kemasan, kira-kira untuk jenis kemasan yang digunakan itu apa aja? Kita cuma pakai plastik, plastik staples, Dan juga karena kita nggak pakai nama brand. sama nama brand. Untuk pastinya sendiri itu ada jenisnya. Kita kalau plastiknya ya sesuai pada umumnya kemasan gitu. Tapi untuk ukuran kita pakai ukuran 17-35. 17-30. Oh itu 17-30. 17 itu Lebar. lebar, 30 itu panjang, 05 itu kayaknya ketebalan. Terus berkaitan dengan kemasan itu, kira-kira mengapa memilih kemasan dengan menggunakan plastik? Karena kita menggunakan plastik, fungsinya satu, itu untuk menarik ketertarikan pelanggan dengan olahan kulit kita. Jadi lebih terlihat Lebih terlihat, dari kita. oh ini apa kok ada bentuk bunganya, tengah itu ada bolongan, ada bolongannya. Jadi kan pelanggan tertarik sama produk kita, ada yang beli. Selain itu dengan plastik sendiri, berarti kayak kalau dengan plastik kan lebih mudah dicari gitu ya. Terus kemudian untuk plastik bening kan mudah dilihat, terus praktis juga ya. Terus apakah ada rencana untuk kayak apa ya, revolusi untuk mengganti kemasannya menggunakan kemasan yang lain selain plastik? Mungkin ada, tapi kalau aku lebih suka pakai plastik, soalnya lebih enak bisnisnya. Terus kita juga untuk pemasaran juga lebih gampang. Jadi pemilik warung tahu oh ini kayaknya enak itu Dan juga ini ya karena juga ini produksinya itu di rumahan, jadi mungkin untuk menggunakan kemasan itu lebih tepat untuk yang menggunakan plastik. Soalnya kalau kita pakai misalnya kayak kertas aluminium itu banyak memakan biaya. Jadi kalau kita salurkan ke warung dengan harga segini kurang tepat dengan pasar. Terus ini berkaitan dengan kerusakan bahan pangan. Nah, untuk kerusakan bahan pangan ini sendiri, apakah ada resiko kerusakan dari fisik keripik ini selama produksi atau kemasan? Misal kalau selama produksi, misal kita dapat kendala tapi kendalanya itu kurang tua sedikit, itu masih muda ya? Masih muda, telurnya masih muda, itu olahan gedungnya itu bisa sampai nggak bisa dicetak. Jadi kita ambil kendalanya itu yang sudah agak tua, sekitar 8 bulan atau 10-an lah, itu pasti habis. Berarti resikonya kalau misalnya kita dapat dari pengumpulnya itu yang lebih muda, itu berarti nanti produksinya kita juga akan berpengaruh pada hasil dari keripik itu. Iya, itu kalau untuk olahan gedungnya kalau nggak gitu kita cari tempat yang banyak keterangannya tapi tempatnya yang nggak berair. Soalnya kalau tempatnya berair nanti juga ngaruh sama olahan gedungnya. Nanti nggak dilesung sama nggak bisa dicetak. Itu tempat yang berair yang dimaksud itu di sawahnya. Sawahnya kalau tanah liatnya itu
berair Berair, bisa. Jadi kayak mengandung banyak Tanah yang mengandung air. Terus selain itu dalam resiko pengemasannya sendiri itu apakah ada misal dalam membungkusnya atau dalam mendistribusikan ke warung-warung? Kalau itu pas kita kemasan, pas kemasin. Kalau pas kemasin kan kita pakai apa ya? Pin kecil, benar ini. Jadi kan kita habis ini Ya, kita masukin, kalau nggak hati-hati, ntar grade-nya bentuknya jadi nggak utuh, jadi pecah-pecah gitu. berarti ngambilnya juga harus Jadi kalau aku udah tahu sendiri kalau resikonya kayak gitu, aku pakai sarung tangan plastik itu, jadi pakai tangan. Jadi kan nggak ada resiko hancur gitu. berarti kayak bisa juga menghindari dari bakteri dari tangan kita dan juga lebih apa, efisien, praktis dan juga lebih higienis, lebih gampang lah kita masinnya. Dan kalau misalnya dalam distribusi itu juga harus bawanya hati-hati kan? Biar nggak apa, istilahnya remuk gitu, Agak hancur. agak hancur. Kira-kira kalau misal pas distribusi itu barangnya itu juga menggunakan Apa ya, kalau orang Jawa nyebutnya kereyeng, tapi kalau orang Indonesia apa ya? tas besar gitu. Atau besar gitulah, apa atau namanya punya, kalau orang Jawa nyebutnya kereyeng. Terus untuk pertanyaan yang terakhir, untuk Usaha dan pangan, kira-kira bagaimana cara untuk mencegah dari kerusakan dan kita untuk kemasan lebih hati-hati ya pastinya. Untuk kemasan kita juga distribusinya? sebenarnya kita akan lagi naruh barangnya di atau di waspadalah, karena ini kan keripik kita bikinnya tipis banget, jadi hasilnya itu. Terus dalam pemilihan bahan juga ya. Terus untuk bahan-bahan pangannya juga itu kan udah didapat dari warung. Ya kan kayak Muhammad, terus juga berarti ini yang juga kualitasnya baik. Kualitasnya bagus. Kalau nggak bagus nanti bisa berpengaruh juga sama hasilnya. Ini sedikit juga terkait nama produknya tadi. Untuk nama produknya, kebetulan kan ini usahakan turun temurun. Nama kakek saya kan Rahmat, jadi emping ini saya kasih nama Rahmat supaya dapat berkah. Baik, mungkin itu saja ya Mas Sigit terkait untuk wawancara pada hari ini. Dari saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk sama-sama ya. Mungkin kita nanti akan lanjut untuk observasi mengenai pengolahan dari emping ketela atau keripik ketela ini. Mungkin demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa.